Bisa gemparkan bumi Pasundan. AFC resmi batalkan hukuman untuk Persib Bandung terkait banner Free Palestina karena demi kemanusiaan. Dan AFC berhasil paksa wasit Lion Fest Persib mengaku disogok bos Lion City untuk curangi Persib. Dan Persib dinyatakan lolos 16 besar hari ini. Jadi 3 harapanku usai AFC beri pengumuman spesial tadi malam. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Sudah tidak ada ampun lagi. Manajemen coret William Marsilio hari ini, pemain sudah meninggalkan mes Persib Bandung dan pamitan ke Bobotoh, dan Bojan Hodak langsung datangkan David Neres dari Liga Italia. Di kontrak 4 tahun, gaji 500 juta per bulan, jadi 2 tuntutanku. Usai statistiknya begitu menyala fenomenal. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. Siap berpesta gol ini mah. Begini prediksi starting line up Persib Bandung melawan Madura United. Apakah full tim dan satu sosok hebat ini jadi andalan? Simak beritanya sampai beres. Hahaha, musibah super dahsyat hampiri Madura United jelang lawan Persib. Bisa-bisanya bos dan pelatih Madura blunder besar ngomong kayak begini ke publik. Bobotoh Persib auto tertawa super ngakak melihatnya. Saksikan semuanya di sini. Jakmania Persija jelas makin tambah menangis dan kejang melihat ini. Begini reaksi keras dan siwar berani Kapten Persib Mark Klok jelang Madura United melawan Maung Bandung. Sampai bocorkan satu kejutan gila begini. Wah wah wah, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak video ini sampai tuntas ya guys. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Bisa gemparkan bumi Pasundan. AFC resmi batalkan hukuman untuk Persib Bandung terkait banner Free Palestina karena demi kemanusiaan. Dan AFC berhasil paksa wasit Lion Fest Persib mengaku disogok bos Lion City untuk curangi Persib. Dan Persib dinyatakan lolos 16 besar hari ini. Jadi 3 harapanku usai AFC beri pengumuman spesial tadi malam. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menjatuhkan sanksi kepada Persib Bandung terkait laga AFC Champions League 2 2025-2026 melawan Selangor FC pada 23 Oktober 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Keputusan ini muncul setelah AFC mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang terjadi selama pertandingan tersebut. Dalam laporan resmi, AFC menyebutkan adanya tindakan supporter Persib yang menyalakan sedikitnya 6 perangkat piroteknik seperti kembang api. Selain itu, tercatat pula aksi pelemparan sedikitnya 33 benda yang meliputi kursi stadion, sepatu, dan serpihan lainnya. Supporter juga diketahui membentangkan satu spanduk berisi pesan politik serta memanjat, duduk, dan bergantung pada pembatas antar bagian stadion selama laga berlangsung. Sebagai tuan rumah, Persib Bandung dinilai gagal memenuhi kewajiban untuk menerapkan aturan keselamatan yang berlaku dan mengambil langkah pencegahan keamanan sebelum serta pertandingan. AFC menilai ketertiban dan keamanan di dalam maupun sekitar stadion tidak terjaga, sehingga kembali terjadi penggunaan kembang api, pelemparan benda, pemasangan spanduk politik, hingga aksi memanjat pembatas stadion. Klub juga dianggap tidak memastikan seluruh kursi dan baris di stadion memiliki nomor sesuai regulasi AFC.
Atas pelanggaran tersebut, Persib Bandung dijatuhi denda sebesar $25.000 dan harus memainkan satu pertandingan kandang dengan penutupan sebagian stadion, yakni 25% area tribun. Hukuman ini diberikan berdasarkan pasal 65.1 dan 64.1 Kode Disiplin dan Etika AFC dan akan berlaku pada laga kandang Persib berikutnya di wilayah Indonesia dalam kompetisi klub AFC. AFC juga memberikan denda tambahan sebesar $1.250 atas pelanggaran pasal 39.2 dan 39.3 regulasi stadion AFC. Dengan demikian, total denda yang harus dibayarkan klub mencapai $26.250. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs 1 USD sekitar Rp16.675, jumlah tersebut setara kurang lebih 437,7 juta. Seluruh denda wajib dilunasi dalam waktu 30 hari sejak keputusan dikeluarkan, sesuai pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etika AFC. Meski ada penutupan sebagian tribun, AFC menegaskan bahwa alokasi tiket untuk tim tamu dan area supporter tamu tidak akan terpengaruh, mengacu pada pasal 18.1.2 Kode Disiplin dan Etika AFC. Bagaimana pendapat kamu tentang sanksi yang dijatuhkan kepada Persib Bandung ini? Terlalu berat atau memang harus setegas itu? Yuk share opini kamu. Sudah tidak ada ampun lagi. Manajemen coret William Marsilio hari ini, pemain sudah meninggalkan mes Persib Bandung dan pamitan ke Bobotoh, dan Bojan Hodak langsung datangkan David Neres dari Liga Italia. Di kontrak 4 tahun, gaji 500 juta per bulan, jadi 2 tuntutanku. Usai statistiknya begitu menyala fenomenal. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. Persib Bandung tampaknya siap mengambil langkah strategis untuk memperkuat lini serang tim. Nama David Neres, winger Brasil yang saat ini bermain di SSC Napoli, muncul sebagai target utama. Langkah ini muncul seiring kebutuhan Persib menambah kreativitas dan daya ledak di sektor sayap, terutama setelah performa beberapa pemain lokal, termasuk William Marsilio, dianggap belum memenuhi harapan. David Neres bukan pemain baru di level tinggi. Pengalamannya di Eropa, termasuk di Liga Champions dan Serie A bersama Napoli, membuktikan kemampuannya untuk tampil di level kompetisi berat. Musim 2024-25 di Napoli, Neres tampil 28 kali dan mencatatkan 2 gol serta 4 assist. Meskipun tidak selalu menjadi starter, statistik ini menunjukkan bahwa Neres mampu memberikan kontribusi nyata ketika diberi kesempatan. Kecepatan, kemampuan dribble, dan fleksibilitasnya membuat Neres cocok untuk menjadi senjata ofensif yang dapat menembus pertahanan lawan. Kehadiran Neres di Persib juga memungkinkan terciptanya kombinasi lini tengah dan serang yang lebih dinamis. Pemain seperti Tom Hai dan Mark Locke dapat tetap mengatur tempo dan distribusi bola, sementara Neres berperan sebagai ujung tombak kreatif yang mampu mengeksploitasi ruang di sayap atau masuk ke kotak penalti lawan. Kombinasi ini memungkinkan Persib bermain lebih variatif, baik melalui serangan sayap, umpan silang maupun serangan balik cepat, meningkatkan peluang mencetak gol di berbagai situasi. Bagi pelatih Bojan Hodak, Neres bukan hanya opsi tambahan di lini depan, tetapi juga memberikan fleksibilitas taktis. Pemain dengan pengalaman internasional seperti Neres dapat diandalkan dalam situasi sulit, sekaligus menaikkan level kompetisi internal tim, memotivasi pemain lain untuk tampil maksimal. Keputusan manajemen mendatangkan pemain Eropa berpengalaman juga memberi sinyal serius bahwa Persib berambisi untuk bersaing di level tertinggi. Membawa David Neres ke Bandung bukan sekedar transfer pemain, melainkan strategi untuk memperkuat daya ofensif Persib dan menata ulang skema serangan tim agar lebih agresif dan fleksibel. Dengan Neres, Hai, dan Klok, Persib memiliki fondasi yang kuat untuk membangun lini tengah dan serang yang lebih kreatif, cepat, dan produktif. Setuju kan? Siap berpesta gol ini mah.
Begini prediksi starting line up Persib Bandung melawan Madura United. Apakah full tim dan satu sosok hebat ini jadi andalan? Simak beritanya sampai beres. Pekan ke-14 Super League 2025-26 akan menyajikan duel menarik antara tuan rumah Madura United. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu 30 November 2025 pukul 19.00 WIB. Persib datang dengan skuad terbaik usai bertanding di Singapura dalam laga ACL 2. Namun, pelatih Boyan Hodak tidak bisa menurunkan 3 pemain mudanya. Kakang Rudianto dan Robby Darwis harus memenuhi panggilan timnas U23. Sementara Beckham Putra absen karena hukuman kartu merah yang ia terima pada laga sebelumnya melawan Dewa United. Boyan diprediksi tetap menggunakan formasi 4-3-3. Di bawah Mistar, Teja Paku Alam menjadi pilihan utama. Duet Federico Barba dan Patricio Matricardi akan mengawal jantung pertahanan. Dibantu Eliano Reinders dan Frans Putros di posisi bek sayap. Pada sektor gelandang, Mark Klok dan Tom Hai diproyeksikan menjadi pengatur tempo sekaligus menjaga kedalaman permainan. Luciano Guaicochea kemungkinan ditempatkan sedikit lebih maju untuk menghubungkan lini tengah dan lini depan. Di lini serang, Andrew Jung tetap menjadi tumpuan setelah mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan terakhir Persib. Ia akan ditemani William Barros di sisi kanan dan Sadil Ramdhani di sisi kiri, menghadirkan kombinasi kecepatan dan akurasi untuk membongkar pertahanan Madura. Dari kubu tuan rumah, pelatih Carlos Eduardo Pereira juga menyiapkan skema 4-3-3. Miswar Saputra kembali mengawal gawang setelah absen di laga sebelumnya. Barisan pertahanan akan diisi Pedro Montero, Roger Bonnet, Novan Sasongko, dan Jorge Mendonca. Di lini tengah, trio Jordi Wehram, Kerim Palic, dan Taufani Muslihudin akan mengontrol tempo serta mendistribusikan bola. Untuk lini depan, Ahmad Nufiandani dan Lulinha siap menopang Joao Balotelli sebagai striker utama. Menurut kamu, siapa yang lebih unggul dalam laga ini? Apakah Persib mampu membawa pulang 3 poin atau Madura United akan memanfaatkan dukungan penuh supporter tuan rumah? Silahkan tinggalkan komentar. Hahaha, musibah super dahsyat hampiri Madura United jelang lawan Persib. Bisa-bisanya bos dan pelatih Madura blunder besar ngomong kayak begini ke publik. Bobotoh Persib auto tertawa super ngakak melihatnya. Saksikan semuanya di sini. Madura United datang dengan motivasi tinggi jelang menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-14 Super League 2025-26. Bermain di kandang sendiri, Laskar Sapeh Kerap menargetkan 3 poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Pada laga kandang sebelumnya, Madura United akhirnya meraih kemenangan perdana di hadapan para pendukung saat menumbangkan Persijap Jepara. Hadirnya pelatih baru Carlos Pereira juga memberi suntikan semangat tambahan bagi tim untuk tampil lebih maksimal. Presiden klub Madura United, Aksanul Kossasi, turut memberikan dorongan kuat kepada para pemain, termasuk Lulinya, untuk tampil habis-habisan saat menjamu Persib Bandung yang merupakan juara bertahan. Langkah pertama, tersisa 5 pertandingan putaran pertama. Persib, Arema, Semen Padang, Persebaya, PSIM. Melawan Persib di pertandingan mendatang, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak meraih 3 poin, ujarnya Jumat 28 November 2025. Di sisi lain, pelatih Carlos Pereira mengatakan timnya telah membenahi sejumlah kelemahan yang belum sempat ditangani pada pekan sebelumnya. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Madura United bisa meraih hasil maksimal saat menjamu Persib Bandung. Kami berlatih keras minggu ini. Kami mulai melakukan beberapa poin yang tidak bisa saya lakukan minggu lalu. Namun, kami telah meningkatkan cara bermain, pemahaman pemain, dan saya sangat yakin dengan pertandingan ini, ujar Carlos Jumat 28 November 2025.
Pada laga nanti, Madura United akan berusaha memanfaatkan absennya 3 pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Robby Darwish yang sedang memperkuat timnas U23 di SEA Games, serta Beckham Putra yang menjalani hukuman kartu. Dukungan penuh supporter Madura Bersatu juga diyakini menjadi tambahan energi bagi Laskar Sapeh Club untuk meraih kemenangan kandang kedua mereka musim ini. Menurut kamu, apakah pembenahan Madura United cukup untuk menghadapi Persib Bandung yang sedang tampil konsisten? Yuk beri pendapatmu. Jakmania Persija jelas makin tambah menangis dan kejang melihat ini. Begini reaksi keras dan siwar berani Kapten Persib Mark Klok jelang Madura United melawan Maung Bandung. Sampai bocorkan satu kejutan gila begini. Wah wah wah, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak video ini sampai tuntas ya guys. Kapten Persib Mark Klok memastikan seluruh pemain sudah mengalihkan fokus penuh menuju pertandingan pekan ke-14 Super League 2025-26 melawan Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu 30 November 2025. Klok menegaskan bahwa seluruh anggota tim telah bertekad bangkit setelah kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors di Stadion Bishan, Singapura, Rabu 26 November 2025. Ia menilai kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Ini sepak bola, kami menang bersama dan kalah juga bersama. Kami fokus ke laga berikutnya, ujar gelandang bernomor punggung 23 itu. Menurut Klok, bukan hanya duel kontra Madura United yang penting. 2 pekan ke depan akan menjadi periode krusial bagi Persib karena tim akan menghadapi rangkaian pertandingan berat baik di Super League maupun AFC Champions League 2. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga fokus, optimisme, dan sikap positif dalam setiap pertandingan. Saya yakin kita bisa, tegasnya. Klok juga menyebut evaluasi yang dilakukan staf pelatih akan sangat menentukan performa tim pada laga mendatang. Dengan jadwal yang cukup padat, ia menilai para pemain harus memaksimalkan persiapan dan memetik pelajaran dari pertandingan sebelumnya agar bisa tampil konsisten. Menurut kamu, apakah Persib mampu bangkit dan membawa pulang 3 poin dari Pamekasan? Silahkan beri komentar.